beri waktu ke Pak Ansi Lema. Terima kasih pimpinan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mau mengomentari soal food estate ya. Bapak-bapak, saya kira kita semua memahami betul bahwa pemerintah kini sedang menyiapkan sejumlah daerah sebagai wilayah lumbung pangan atau food estate gitu loh. Nah, saya ingin mengaitkan food estate ini dengan pentingnya membangun kemandirian dan kedaulatan pangan ataupun komoditas pertanian dan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor. Karena itu menurut saya ketika kita bicara food estate ini, cara berpikir kita dasarnya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, hortikultura dan lain-lain. Yang kedua, harus ada korelasi dengan upaya mengurangi ketergantungan kita pada impor. Dan yang ketiga, karena food estate ini dibangun di sejumlah provinsi, maka pewilayahan komoditas itu harus disesuaikan dengan karakteristik lokal setempat. Atas dasar itu kemudian menurut saya food estate ini seharusnya yang dikembangkan adalah produk-produk yang selama ini mungkin dari nilai impornya itu cukup besar. Saya mencatat beberapa produk di sini, misalnya gandum, misalnya jagung, misalnya kakao, ubi kayu, juga bawang putih dan seterusnya. Saya melihat, saya ambil contoh salah satu food estate yang dikembangkan di Sumatera Utara, itu kalau tidak salah di Humbahas, 30.000 hektar. Disebutkan akan dikembangkan bawang putih, bawang merah dan kentang. Saya mau menyoroti soal bawang putih, Pak. Aspek yang penting dari bawang putih ini tentu adalah bibit, Pak. Nah, kalau kita lihat bibit kita selama ini setelah ditanam, yang keluar itu justru banyak batangnya. Tanam bibit bawang putih, yang keluar jadinya kok kayak bawang merah, Pak. Ini bagaimana? Apakah sudah melalui sebuah proses riset yang benar? Karena kalau dikomparasikan dengan bibit bawang putih yang datang dari China, itu teknik mereka kita tahu, pasti bapak-bapak lebih ahli dari saya. Itu mereka kembangkan lewat perbanyakan biji, kultur jaringan dan sebagainya. Nah, kenapa model pengembangan bibit bawang putih di Indonesia ini tidak juga mungkin mengadopsi pola-pola seperti itu, sehingga jangan sampai kita tanam bibit bawang putih yang hasilnya tumbuhnya adalah bibit bawang merah. Umbinya kecil tetapi batangnya semakin banyak. Saya pernah mendapat informasi, Pak, konon kabarnya sebenarnya benih atau bibit bawang putih ini pernah dibuat dengan sistem atau teknik kultur jaringan oleh Balai Besar Biogenetik di Bogor. Tetapi kenapa itu tidak kemudian dikembangkan dan dilakukan secara masif, Pak? Mungkin melalui meja pimpinan kita perlu menghadirkan nih Kepala Balai Besar Biogenetika ini, kita perlu tanya soal ini. Karena kendala kita juga salah satunya adalah di benih ataupun bibit. Masih terkait dengan food estate di Humbahas itu, saya juga ingin tahu soal misalnya infrastruktur pengairannya begitu. Ya, jaringan airnya. Nah, kita dapat informasi ini juga sudah akan dibangun oleh PUPR begitu. Tetapi detailnya seperti apa? Apakah akan mampu mengcover angka yang disebutkan sampai 30 hektar, Pak? Yang berikut juga soal food estate dimanapun juga, Pak. Saya ingin menegaskan tentang pentingnya pelibatan petani setempat, Pak. Saya mendapatkan informasi dari petani di sana, teman-teman di sana, ilmu, pengetahuan, keterampilan dari petani di Humbahas ini, jangankan dibandingkan dengan di luar Sumatera Utara, dibandingkan dengan Karo saja, ini jauh ketinggalan.
Nah, karena itu upaya apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, sehingga kemudian bisa meyakinkan kami dan masyarakat Indonesia bahwa food estate di Humbahas ini akan berhasil, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa dalam proses perjalanan ini kami ini tidak tahu apa-apa, Pak. Padahal kalau boleh mulai dari perencanaan itu kami juga dikasih tahu dan diajak bicara juga, Pak. Dan perencanaan itu sebaiknya dengan kajian dan pendekatan ilmiah yang cukup kuat, Pak. Nah, ini masih dari satu hal food estate di Humbahas, ada sejumlah catatan yang menurut saya perlu bapak-bapak jawab. Yang kedua di Sumba Tengah, Pak, di Provinsi NTT, kebetulan di dapil saya, dananya sekitar 330 miliar satu tahun. Yang akan dikembangkan itu adalah jagung dan padi, Pak. Bicara NTT, lahan paling banyak itu lahannya lahan kering, Pak, pertanian lahan kering. Saya punya data soal perbandingan antara lahan kering dan lahan basah di Sumba Tengah. Memang di Sumba Tengah ini hamparannya lumayan bagus, juga lumayan cukup subur, Pak. Tetapi kalau saya kaitkan dengan impor subsektor tanaman pangan, di sini disebutkan ubi kayu misalnya, Pak. Angka impornya masih cukup besar. Pertanyaan saya, kenapa misalnya tidak di Sumba Tengah itu misalnya ditanam ubi kayu, Pak, misalnya, Pak? Kenapa harus padi, Pak? Yang berikut, Pak, sekedar informasi juga, hari ini Presiden Joko Widodo itu lagi kasih perhatian besar buat wisata super premium di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, Pulau Flores, tidak jauh dari lokasi food estate ini, Pak. Nah, saya ingin katakan, Pak, kementerian-kementerian yang turun di Labuan Bajo, Manggarai Barat itu PUPR untuk bangun infrastruktur, Kementerian Pariwisata untuk pariwisatanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terkait dengan Taman Nasional Komodo. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Kementerian Pertanian tidak masuk ke sana, Pak? Saya kasih contoh, Pak. Harga telur dan harga ayam di Kabupaten Manggarai Barat ini sangat mahal. Kalau kita buka data, Pak, wisatawan yang masuk ke Labuan Bajo ini besar, Pak. Dan ini sebenarnya potensi buat kita di sektor pertanian, peternakan, ya, hortikultura dan sebagainya, Pak. Nah, bicara Manggarai Barat ini sebenarnya lumbung pangannya NTT. Apakah Kementerian Pertanian tidak berpikir tentang bagaimana membangun Lembor Selatan, Beliling, Boleng yang merupakan sumber ya dari pertanian di Nusa Tenggara Timur, Pak? Jangan sampai nanti wisatanya disebutkan super premium, tetapi semua produk hortikultura, buah, sayur, pangan itu semuanya didatangkan dari luar, Pak. Lalu kami orang NTT ini dapat apa, Pak? Hanya menontonkah? Belum lagi pulau-pulau di NTT hari ini sudah dikafling-kafling, yang tadinya merupakan wisata wilayah konservasi, sekarang sudah digeser zonasinya menjadi investasi, Pak. Besok Komisi 4 akan melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sayangnya saya belum melihat ada keterlibatan dari Kementerian Pertanian, Pak. Saya kasih contoh saja Dirjen PKH, Pak. Saya sudah ngecek wisatawan yang datang ke Labuan Bajo itu mayoritas pemakan daging babi, Pak. Dari Eropa, Amerika, dari Asia, Australia, itu mayoritas pemakan daging babi. Kalau dibangun sentra peternakan babi di sekitar sana, ini akan menggeliatkan peternakan, Pak. Ujung dari ini saya ingin bertanya sebenarnya, kita ini menyusun berbagai rencana ini, itu dasarnya pakai data, pakai kajian, pakai riset, ajak para akademisi lokal bicara atau tidak, Pak? Kalau ini tidak, akhirnya pendekatan kita akan sangat generik, Pak. Padi nanti mindset kita bicara pangan, bicara padi. Padahal kalau menurut saya sebaiknya di Sumba Tengah itu tanam saja ubi kayu, Pak.
Usul saya konkret. Kalau jagung saya setuju Pak Wandi, saya setuju jagung. Tetapi kalau padi, ya masyarakat NTT, ini soal diversifikasi pangan juga Pak. Jangan melulu padi. Untuk sementara itu, saya kembalikan. Terima kasih. Pak Sekjen, tadi coba saya diinfokan saja, dari sekian komoditas yang tadi Pak Sekjen berikan ke kami, mengenai ekspor-impor, kajian komoditas, yang bisa ditanam di Indonesia atau bisa dikembangkan di Indonesia mana saja? Apakah semua bisa atau ada yang memang tidak bisa secara ekologi tidak bisa, Pak? Secara prinsip semuanya bisa kecuali gandum. Semua bisa kecuali gandum. Gandum, iya. Pak Budi, saya boleh tambah sedikit? Nah, silakan Pak. Sedikit Pak. Ini kalau mau berpikir terobosan. Lahan di NTT itu cocok untuk pengembangan sorghum, gula semut Pak. Ya, gula semut, dan itu identitas NTT Pak. Ya, dan sebenarnya kurma Pak. Lahan kering Pak. Makanya mohon maaf Pak, tolong kami ini diajak bicara Pak. Bicara lahan kering di NTT itu, mohon maaf juga nih Pak. Ada banyak ahli di sana. Undana, tolonglah dilibatkan mereka itu Pak. Terima kasih.